Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel di Crypto Newbie Analyst bersama saya Chandra. Untuk hari ini kita bakalan update pergerakan harga Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. So, untuk teman-teman yang juga trading dan investasi di cryptocurrency, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru tentang harga Bitcoin. Per hari ini kita bakalan update terlebih dahulu dari market cap keseluruhan kripto, yang mana per hari ini ada kenaikan ya, ada kenaikan sekitaran 2,47%, yang mana market cap cryptocurrency sekarang berada di 935,12 billion dolar. Kalau misalnya kita ngelihat dari keseluruhan top coin ya, top 10 ya, Dogecoin per hari ini ya, per hari ini atau per 24 jam mengalami kenaikan sekitaran 1,60%, Solana 3,61% ya, Cardano 1,04%, terus ada juga XRP mengalami kenaikan sekitaran 3,41%, BNB mengalami kenaikan juga sekitaran 4,11%, dan Bitcoin mengalami kenaikan sekitaran 3,31%. Jadi untuk per hari ini lumayan ada kenaikan bertahap ya, selama dari minggu lalu, berarti dari minggu lalu Bitcoin jatuh, benar-benar jatuh, dan hari ini sudah mengalami yang namanya koreksi. Jadi ada kenaikan terlebih dahulu, mungkin sebelum akhirnya nanti dia jatuh lebih dalam lagi, seperti itu teman-teman. Kita langsung aja ke inti materinya, yaitu kita bakalan mengupdate harga Bitcoin per hari ini. Kalau misalnya kita melihat dari time frame daily, yang dimana si posisinya ini dia tertahan di kisaran ranging 19.500 sampai 19.700-an, yang dimana kalau misalnya kita ngelihat di time frame kecil, ini adalah sebagai posisi resisten sementara ya. Jadi bisa disebut juga ini adalah minornya posisi resisten. Jadi si posisi ini tidak terlalu kuat seperti ada yang di 20.500 dan 20.700. Jadi ini hanya resisten sementara, ketika nanti dia kembali lagi ke bawah dan melanjutkan untuk naik ke atas gitu. Jadi untuk per hari ini sebenarnya nggak ada kenaikan atau pergerakan yang signifikan dari market Bitcoin ya. Kalau misalnya kita ngelihat dari time frame 4 jam dan time frame hourly atau dari time frame 1 jam, si posisinya itu nggak kemana-mana teman-teman ya. Kalau misalnya kita ngelihat per hari kemarin itu posisi market Bitcoin mengalami kenaikan yang lumayan ya, sampai harinya per hari ini mengalami koreksi lagi. Kita lihat dulu koreksinya sudah berapa persen nih. Ya, kita lihat dulu posisi koreksinya sudah berapa persen. Per hari ini sudah mengalami koreksi sekitaran 2,48%. Apakah si posisinya ini akan mulai kembali lagi ke area entry, yang dimana area entry itu berada di kisaran 18.500 sampai 18.800-an. Kalau misalnya kita ngelihat dari posisi ini, sebenarnya ini ada imbalance yang belum keambil teman-teman ya. Posisi area ini ada imbalance. Ini yang pertama, dan yang keduanya itu ada di ranging yang ini, 18.900 sampai 18.500. Jadi kalau misalnya si posisinya balik lagi ke area entry, berarti dia mulai kembali lagi ke area posisi demand terkuat yang ada di time frame 4 jam. Kalau misalnya kita ngelihat kan di posisi ini itu emang benar-benar kuat ya, yang dimana si posisinya ini sebagai order block para buyer. Apakah si posisi para buyer ini mampu mempertahankan level kisaran 19.600 dan 19.400-an? Who knows ya, nggak ada yang tahu ya. Apakah nanti si posisinya itu setelah mengalami kenaikan dia koreksi dan mulai bouncing lagi menjemput area kisaran 20.500, yang dimana di sini juga sebagai area posisi resisten yang paling kuat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat ya di area ini itu adalah posisi area resisten yang paling kuat, yang dimana si posisinya itu pernah menyentuh ke area ini dan ternyata reject ya. Kita bisa lihat di area sini, ini yang pertama dan ini yang kedua. Apakah si posisinya ini mampu untuk berhasil retest kembali ke area kisaran range 20.500 sampai 20.800-an berarti ya.
Oke, 20.800 di sini juga ada imbalance yang belum keambil. Sebenarnya area imbalance itu di area sini luas banget ya. Dia sampai area imbalance itu kalau misalnya kita ngelihat kan awal pertama penurunan itu ada di posisi candle yang ini. Ya. Ada di posisi area candle yang ini, teman-teman. Awal penurunannya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat dari structure market, si posisi area imbalance yang ini itu sebenarnya harus benar-benar apa? Kejemput terlebih dahulu. Cuman kita yang nggak tahunya itu, ini kejemputnya kapan? Yang jadi nggak tahunya itu mungkin dari sana. Kejemputnya kapan kita nggak tahu. Jadi perlu update lanjutan kalau misalnya kita mau trading di Bitcoin, teman-teman. Dan begitupun halnya ketika teman-teman mau trading di market manapun ya, entah itu di BNB, entah itu Ethereum, dan hal lain sebagainya, teman-teman harus tetap update pergerakan harga dari koin tersebut agar teman-teman yang pertama enggak ketinggalan untuk masuk ya ketika sudah berada di level-level yang memang bisa disebutkan level terkuatnya seperti itu. Jadi untuk per hari ini sebenarnya nggak ada pergerakan yang signifikan ya. Si posisinya itu kalau misalnya kita ngelihat dari time frame 4 jam si posisinya masih tetap terus sideways di area sini. Betul. Jadi di area sini itu belum ada harga yang memang membuat harga market Bitcoin itu naik tinggi ya atau ya turun ya. Seperti itu. Jadi di area ini itu belum ada gimana ya, belum ada news dari makro ya, dari makroekonomi yang membuat harga harga Bitcoin naik atau turun. Aduh, sorry batuk teman-teman. Seperti itu. Kalau misalnya kita ngelihat dari time frame 4 jam, si posisi ini itu memang kalau misalnya kita ngelihat ini adalah area posisi resistennya ya. Tapi bisa disebut juga ini area resisten yang tidak terlalu kuat ya. Ini dia yang pertama, kedua, dan dia terreject lagi. Ini yang ketiga. Mungkin kalau misalnya kita ngelihat dari time frame yang lebih kecil ini bisa atau ada setapan untuk kita ngambil open posisi ke area atau arah longnya gitu. Kita ngelihat dari time frame 1 jamnya terlebih dahulu. Dari time frame 1 jamnya juga di sini belum ada area posisi yang memang spesial ya untuk kita ambil. Kalau misalnya kita ngelihat di area sini kan ada posisi area swing low ya. Yang dimana si posisinya ketika area swing low-nya ini sudah tertembus berarti ini sudah konfirmasi di time frame 1 jam ya. Time frame 1 jam sudah konfirmasi bahwasanya si posisinya itu sudah mulai jadi bearish kembali gitu. Cuman di area ini kan belum ada penembusan. Jadi kita tinggal menunggu aja apakah si posisinya itu mampu untuk menembus atau break di swing low yang ini. Berarti kalau misalnya valid ya, si posisi candle yang ini itu berhasil close di area swing low yang ini ya, atau garis yang saya tandain garis trendline yang ini, berarti si posisinya kalau misalnya dia naik turun, naik, dan berhasil break area neckline yang ini berarti ini sudah terkonfirmasi bahwasanya si posisi market Bitcoin akan jatuh lebih dalam lagi gitu. Ya berarti dia harus apa? Harus naik terlebih dahulu terus turun. Mungkin si posisinya itu akan jatuh ke kisaran 18.600 sampai 18.500-an ya. Dari sini mungkin akan tersideways dan akhirnya dia mulai naik kembali sampai ke kisaran 20.500 sampai 20.600-an. Jadi secara pribadi untuk setup market Bitcoin seperti ini, dan saya pun belum ada entry point untuk di market Bitcoin, masih menunggu atau wait and see, karena kalau misalnya kita ngelihat dari segi risk and reward-nya ya di posisi area ini itu kita nggak dapat risk and reward yang bagus. Jadi kalau misalnya kita naik ke atas, si posisi stop loss-nya juga terlalu besar ya. Posisi stop loss-nya 3%-an dan profitnya juga ke bawah 4%-an. Jadi 1:1 hitungannya berarti ya. Ini kurang efektif kalau misalnya kita ngambil di posisi ini. Jadi saya masih menunggu konfirmasi area Bitcoin itu apakah mampu untuk turun ke kisaran ranging di 18.500-an kembali ya. Karena di area ini kan banyak imbalance ya, ini imbalance yang memang harus diambil terlebih dahulu oleh para market maker ya. Nah, nanti mungkin ketika si posisinya berada di posisi kisaran 18.500 dan dia mulai tersideways di area sini,
mungkin akan jadi pertimbangan untuk saya untuk mengambil entry point long ya. Bagaimana nanti si posisinya itu dikasih setup di area 18.500, entah itu nanti saya dikasih semacam double bottom ya, double bottom, entah itu nanti saya dikasih semacam bull flag atau bullish divergent ya, kita nggak tahu ya. Mungkin ada setup yang bagus untuk mempertimbangkan saya untuk ngambil posisi long di Bitcoin, mungkin akan saya ambil seperti itu. Jadi untuk update per hari ini di posisi market Bitcoin nggak ada yang signifikan kenaikannya ya. Kalau misalnya kita pakai time frame yang kecil, mungkin bakalan kelihatan kenaikan yang signifikan dari harga market Bitcoin itu sendiri. Jadi untuk teman-teman ya, so tetap hati-hati ya, karena kalau misalnya posisi market yang seperti ini itu rawan untuk manipulasi ya. Jadi banyak memanipulasi oleh para market maker sampai akhirnya teman-teman jadi nyangkut. So jadi tetap hati-hati, kalaupun atau meskipun teman-teman ada entry point, tetap memakai stop loss ya. Dan juga jangan lupa dior, apa yang saya sampaikan melewati video ini bukan ajakan membeli salah satu aset kripto atau menjual salah satu aset kripto ya. Jadi untuk teman-teman, ketika kalian di market ya, itu adalah pertanggungjawaban teman-teman sendiri. Mungkin itu aja untuk update di Bitcoin per hari ini ya. Saya Chandra pamit. So selamat sore ya teman-teman, atau selamat siang ini ya, selamat sore lah ya. Jadi untuk teman-teman yang baru pulang bekerja juga tetap hati-hati di jalan. Saya Chandra pamit, see you, bye bye.